Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Single Solution yang tentunya selalu membahas solusi software dan solusi header ya. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani aktivitas-aktivitas seperti biasa, meskipun dalam keadaan berpuasa ya, bagi yang menjalankan. Terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe, like, and share. Semoga kita semua selalu berikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Amin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan menjelaskan proses atau ya menjelaskan proses analisa mengenai bootloop ya. Yang mana bootloop itu keadaannya tidak masuk sistem dan selalu restart seperti itu. Dan di sini saya ada contoh untuk Infinix Smart 5 dan keadaannya seperti ini. Ini keadaannya bootloop. Jadi mati hidup seperti itu. Awas jangan salah. Ini antara stock bootloop dan dead break itu sangat berbeda ya. Kalau bootloop itu mati hidup, sedangkan stock boot itu hanya diam seperti Infinix aja seperti itu, dan dead break itu tidak hidup sama sekali ya. Dan untuk proses analisanya seperti apa, jadi nanti kita akan bertahap ya. Jadi kerusakannya itu apakah ada di hardware dan apakah itu ada di softwarenya seperti itu. Karena kebanyakan untuk kasus yang seperti ini itu bisa dari hardware dan bisa juga dari software. Untuk tahapan-tahapannya nanti kita langsung saja kita sama. Oke, kita sudah berada di meja servis dan ini untuk handphonenya ini Infinix ya, Infinix Smart 5 yang mana keadaannya yang saya bilang tadi yaitu bootloop ya. Dan untuk proses analisanya yaitu kita jangan terburu-buru langsung ke sistem ya. Dalam arti jangan terburu-buru kita flash atau reset. Karena apa? Kita akan khawatir yang bermasalahnya itu hardware tapi yang dihantamnya itu software, jadi akan sia-sia. Jadi langkah pertama yang kita lakukan apabila kita menemukan atau mendapatkan servisan Infinix atau yang lainnya dalam keadaan bootloop, jadi kita ke hardware dulu, dalam artian kita bongkar dulu dan kita analisa sederhana dulu ya. Jadi kita melangkahnya jangan terlalu jauh ke sistem flash, reset, ataupun yang lainnya. Jadi sederhananya nanti kita bongkar terlebih dahulu untuk handphonenya biar memastikan bahwasanya yang bermasalah itu di bagian mana seperti itu. Oke, langsung saja kita buka untuk backdoornya seperti biasa. Kita start di sini ya. Nah, di sini terdapat baut-baut, nanti kita buka semua. Ini kondisi masih bootloop ya. Kita agak dulu. Oke, ini sudah terbuka. Keadaan handphone masih keadaan bootloop ya. Jadi ketika kita mendapatkan servisan yang seperti ini, langkah sederhananya kita bongkar dulu bagian mesinnya ya. Khawatir ada data-data yang penting, jadi dan untuk mengantisipasi langkah yang sia-sia ya. Jadi ini kondisinya bootloop seperti ini, kita angkat baterainya. Nah, ini sudah terangkat ya. Terus kita pasang lagi. Ini tanpa kita on ya. Nah, di sini tanpa kita on, di sini langsung hidup. Jadi logikanya yang menghidupkan handphone itu ketika kita tekan tombol power ya. Tapi di sini kita belum menekan tombol power, tapi handphone langsung menyala hidup seperti ini ya.
Jadi untuk memastikan sederhananya, untuk memastikan tombol ini berfungsi baik atau tidak, nanti kita angkat mesin seperti itu. Jadi kita angkat lagi baterainya. Di sini terdapat baut, jadi nanti kita angkat dulu ya. Nah, di sini mesinnya sudah terangkat. Ketika mesin sudah terangkat seperti ini, otomatis bagian volume dan power itu tidak terkoneksi dengan baik ke mesinnya. Kemudian kita pasang kembali untuk bagian LCD-nya. Ini masih keadaan terangkat ya. Kemudian kita pasangkan seperti ini. Jadi ini tanpa terkoneksi ya. Tanpa terkoneksi, dan ternyata di sini nggak langsung hidup seperti tadi ya. Coba kita koneksikan charger seperti ini. Di sini respon. Nah, berarti bisa disimpulkan untuk permasalahan yang kita dapat ini, berarti permasalahannya bukan di sopor ya, atau di bagian sistemnya yang bermasalah. Ini tidak bermasalah di bagian sistem. Jadi kita nggak perlu flash atau kita nggak perlu reset ya, melainkan kita perbaiki di bagian tombol sini. Di sini terlihat. Nanti coba kita hubungkan bagian tombol power dengan mesin dengan cara menekan seperti ini. Nah, di sini langsung hidup, kemudian kita angkat lagi seperti itu. Apakah bisa masuk sistem? Apakah tidak, seperti itu. Oke, ini sudah tampil ya. Kalau Infinix itu bootingnya itu lumayan luar biasa, sangat lama ya. Berarti ini udah fix ya, dalam arti permasalahannya itu betul-betul ada di bagian powernya. Karena dalam keadaan tidak terkoneksi ini bisa masuk sistem. Tapi ketika tadi pada awal mesin terkoneksi dengan ini, itu keadaannya bootloop ya. Oke, langsung kita perbaiki bagian powernya. Ini kondisinya sama sekali nggak bisa diaktifkan ya, seperti itu. Ini langsung mati lagi karena ini terkoneksi, hidup lagi seperti itu. Jadi kita akan eksekusi di bagian sini ya. Oke, nanti kita akan perbaiki untuk tombolnya ya.
kita geser di meja satunya biar lebih jelas. Di sini saya menggunakan mata solder pisau ya. Jadi sengaja saya pegang pada holder, kemudian keadaannya seperti ini. Nah, ini untuk tombol power yang tadi kita perjelas. Nah, begitupun volume downnya ini kayaknya bermasalah. Jadi nanti kita langsung eksekusi aja ya, langsung kita ganti. Jadi kita copot dulu yang satu di bagian power ya. Jadi dua ya yang kita copot. Kemudian kita tambahkan timah di sini. Sini timahnya udah ada, ganti yang baru dengan yang ini ya. Ini sudah terpasang, kita tinggal tes ya. Kita geser lagi ke meja satunya. Ini enggak terhubung, jadi kita akan pastikan jalur powernya ya. Sini terlihat ya. Untuk jalur powernya itu untuk Smart 5 di bagian titik bawah ya. Jadi kita jumper di situ.
Oke, coba kita on kan. Nah, di sini hidup ya. Oke, langsung saja kita rakit ya. Jadi nyala, coba kita tes fungsi dari tombol tadi yang kita ganti ya. Untuk tombol power oke berjalan dengan baik. Untuk volume bawah oke di sini bekerja ya. Atas di sini kita ganti masih normal. Oke, langsung kita rakit kembali ya. Oke, ini sudah kita rakit. Ini power udah oke ya. Volume bawah oke. Volume atas di sini pecah. Di sini bekasnya pecah ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silakan berkomentar di bawah ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.